Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrullah Syabani akan mempresentasikan aplikasi terkait dengan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pemrograman lanjut. Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi eHealth C# untuk UAS pemrograman lanjut. Untuk yang pertama, saya mendeklarasi namespace dan kelas. Namespace eHealth ini digunakan untuk mengelompokkan kode yang terkait dengan aplikasi eHealth. Kemudian saya juga membuat kelas, yaitu saya beri nama program. Kelas program adalah kelas utama yang berisi semua metode dan data yang diperlukan. Kemudian saya juga mendeklarasikan array multidimensi dengan nama pasien data untuk menyimpan data pasien yang terdiri dari nama, umur, dan berat badan. Kemudian saya membuat fungsi main. Fungsi main ini adalah titik masuk utama ketika program berjalan. Di sini saya mencoba untuk meminta jumlah pasien dari pengguna, jadi nanti pasien input nama pasiennya. Sini ada console.write, masukkan jumlah pasien. Nanti saya juga di sini ada membuat variabel number of patients dengan tipe data integer, dan nanti dia akan mencoba yang nanti akan diinput dari konsol ya. Ini in parse console readline ini dari inputan dari user. Kemudian menginisialisasi array dengan jumlah pasien yang dimasukkan. Array pasien data diinisialisasi dengan ukuran sesuai jumlah pasien yang dimasukkan. Jadi pada awalnya nanti user akan diminta mau menginput berapa jumlah pasiennya. Kemudian setelah pasien sudah menginput berapa jumlah pasiennya, nanti akan disimpan ke dalam array pasien data. Array pasien data diinisialisasi dengan ukuran sesuai jumlah pasien yang dimasukkan. Kemudian ada memasukkan data pasien secara manual menggunakan loop for untuk meminta pengguna memasukkan data pasien. Di sini menggunakan loop for, yang diminta adalah nama, umur, dan berat badan. Kemudian console.writeLine data pasien sebelum penyortiran, yaitu di sini adalah menampilkan data pasien yang belum diurutkan, yang sesuai dengan inputan dari user. Kemudian di sini mengurutkan data pasien berdasarkan nama. Di sini dengan memanggil prosedur sort patient by name. Kemudian setelah di sort, menampilkan data pasien setelah penyortiran. Di sini ada fungsi lagi untuk mendisplay pasien data. Kemudian di sini adalah penjelasan dari fungsi display patient data yang sebelumnya dipanggil. Fungsi display patient data digunakan untuk menampilkan data pasien, menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap baris dalam array pasien data, menampilkan nama, umur, dan berat badan pasien. Jadi display pasien data itu di displaynya menggunakan loop for, yang nanti dia akan membaca dari array pasien data. Nanti yang akan ditampilkan adalah nama, umur, dan berat badan pasien. Kemudian di sini adalah prosedur sort patient by name. Jadi prosedur sort patient by name ini digunakan untuk mengurutkan data pasien berdasarkan nama. Jadi cara pengurutannya adalah menggunakan dua loop for untuk membandingkan setiap elemen dalam array. Kemudian menggunakan string.compare untuk membandingkan nama pasien
Jika nama pasien pada indeks I lebih besar dari nama pasien pada indeks J, maka data pasien ditukar dengan memanggil prosedur swap patients. Jadi di sini menggunakan dua loop for ya. Jadi dia akan membandingkan indeks I dan indeks J. Ketika jika lebih besar indeks I-nya daripada indeks J, maka akan dilakukan penukaran dengan memanggil prosedur swap patient. Seperti ini ya, di sini ada loop for-nya. Seperti itu kurang lebihnya. Ini loop for di dalam loop for. Kemudian prosedur swap patient. Prosedur swap patient digunakan untuk menukar data pasien antara dua indeks. Kemudian menggunakan loop for untuk menukar setiap elemen dalam baris yang sesuai. Kemudian menyimpan sementara nilai pada indeks 1 dalam variabel temp. Kemudian menukar nilai antara indeks 1 dan indeks kedua. Jadi di sini juga dalam prosedur swap patients ini ada penggunaan loop for ya. Jadi nanti si variabel temp itu akan menyimpan sementara nilai pada indeks 1. Kemudian dia akan ada pertukaran nilai antara indeks 1 dan indeks 2 jika ketentuan dari sort patients by name ini terpenuhi gitu ya, atau apabila prosedur swap patient ini akan dipanggil. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, selanjutnya saya akan coba praktekkan untuk aplikasinya. Di sini saya menggunakan programmis.com. Programmis.com ini adalah online compiler C# online berbasis online. Jadi di sini saya mencoba praktekkan aplikasinya. Saya klik run. misalkan saya masukkan jumlah pasiennya 4. Nah, nanti akan diminta untuk masukkan data untuk pasien pertama. Di sini saya coba masukkan datanya. Di sini saya sudah menginput untuk 4 pasien. Nanti selanjutnya aplikasi akan menampilkan data pasien sebelum penyortiran. Di sini saya buat namanya Zahra, Yono, Akbar, Charles. Jadi di sini diurutkan sesuai dengan input dari user. Kemudian aplikasi akan mencoba mengotomatis untuk menyortir berdasarkan nama. Yaitu di sini Akbar yang pertama, Charles yang kedua, Yono yang ketiga, Zahra yang keempat. Kurang lebih seperti itu untuk praktek dari aplikasi yang saya buat. Saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan dan pembuatan aplikasi. Saya akhiri presentasi saya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.